Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat hadir di Masjid Baitul Makmur Jogoyudan dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pada umatnya sampai akhir zaman. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul Muhammad itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut asma Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan rutinitas dari pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai pagi lagi, kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan kita pun berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Agar kehidupan kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, baik saat ini di dunia ataupun kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu kita contoh dari keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah marilah kita tanamkan ke dalam lubuk hati sanubari kita apa? Keimanan.
Karena beliau pada waktu berdakwah di kota Mekah, baik waktu berdakwah sembunyi-sembunyi ataupun setelah ada perintah dari Allah terus terang, dia atau beliau ini adalah menanamkan keimanan. Atau dalam bahasa Arabnya adalah salimul aqidah. Akidah yang kuat. Ini yang perlu kita contoh. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mari kita teladani nomor 1 adalah tanamkan keimanan ke dalam lubuk hati kita. Kepada anggota keluarga kita. Kepada masyarakat dimanapun kita berada. Kenapa? Kalau kita punya ikatan yang kuat kepada Sang Pencipta kita, tidak akan berbuat dosa, tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat aniaya. Kenapa? Karena kita punya ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, marilah dari Masjid Baitul Makmur Jogoyudan ini kita harus punya ikatan yang kuat kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pedagang, jadilah pedagang yang jujur beriman. Kalau kita ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang jujur beriman dan pandai membina putra-putrinya generasi Rabbani. Kalau kita jadi pegawai, pejabat, jadilah orang yang beriman, bertakwa agar tidak korupsi dan manipulasi. Ini pentingnya kita meneladani baginda Rasulullah adalah keimanan atau salimul akidah, akidah yang selamat. Saat ini banyak Tuhan-Tuhan yang kering kita tidak menyadari. Contohnya HP. Kita tidak luput dari lepas dari HP. Seperti saat ini di masjid kadang-kadang tidak lupa membawa HP. Betul? Ke WC kadang bawa HP, betul? Tidur bawa HP, betul? Nah, inilah kadang-kadang kita sering menuhankan HP. Ya. Oleh karena itu mari kita tinggalkan untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang kedua yang perlu kita teladani contoh dari Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang benar atau sahibul ibadah. Apa artinya ibadah? Nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Baik perkataannya, perbuatannya, perilakunya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketundukan, dan membebaskan diri dari hal-hal yang menyalahinya. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu cakupannya luas sekali. Segala aktivitas kehidupan kita, kalau diniati untuk mencari ridho Allah, itu namanya ibadah. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja, bukan. Tapi segala aktivitas kehidupan, kalau diniati untuk mencari ridho Allah, itu namanya ibadah. Bagaimana agar ibadah kita diterima? Mencontoh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, leluhur kita. Merekalah yang pernah mendahului mengamalkan syariat ajaran agama Islam. Hadirin yang kami hormati, kita bisa sholat, siapa yang mengajarkan? Guru kita, ustadz kita, Pak Kiai Nurdin ini. Di wilayah Masjid Jogoyudan ini.
Oleh karena itu hadirin, tolong jangan sampai menyalah-nyalahkan amalan-amalan yang sudah diamalkan oleh orang lain. Karena apa? Allah itu hanya rahmat Allah lah kita bisa masuk surga itu. Contohnya, ada kisah pada waktu Syekh Khalil Bangkalan mengimami sholat maghrib, ada tamu yang ikut sholat. Dilala setelah sholat itu, tamu yang ikut sholat di masjid di Bangkalan Syekh Khalil tuh, wahai Pak Kiai, Ji, antum tadi bacaannya kurang fasih. Apa yang terjadi? Syekh Khalil Bangkalan tersenyum dan dia tidak emosi, tidak marah. Matur nuwun atas kritikannya. Menjelang Isya berwudu. Dilalah pada waktu akan berwudu, tadi yang mengkritik itu Pak, Bu, didatangi macan tutul. Seraya terkaget-kaget dan dia membaca doa dengan fasihnya agar macan tutul menghindar, menjauhi. Tapi apa yang terjadi? Macan tutul bukannya menjauh tapi siap mau menerkam. Sehingga santri Syekh Khalil Bangkalan menyampaikan kepada Pak Kiainya, Pak Kiai, ada macan tutul mau menerkam yang lagi berwudu tadi tamu itu. Sehingga Pak Kiai Syekh Khalil Bangkalan datang dan mendoakan, hanya sepatah dua patah kata dengan bahasa Arab yang mungkin tidak dimengerti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Macan tutul menghindar, menjauh. Sehingga orang yang tadinya fasih itu mengerti dan memahami kefasihan seseorang belum tentu diijabah oleh Allah kalau di dalam benak hatinya sering menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita laksanakan ibadah sesuai kemampuan panjenengan. Karena apa? Yang diterima adalah lillah billah, karena ridho Allah. Ini penting, ya. Baginda Rasulullah mengajarkan semampunya kepada hamba-hambanya. Nah, kita pun di dalam melaksanakan peribadatan, monggo, ya, kita sesuaikan dengan kapasitas panjenengan. Yang penting niat mencari ridho Allah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang ketiga yang perlu kita contoh keteladanan dari baginda Rasulullah adalah akhlak yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka 'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya Allah. Allah saja memuji baginda Rasulullah. Bagaimana kita? Caranya bagaimana kita ingin mencintai baginda Rasulullah? Amalkan syariat ajaran agama Islam. Baik bacaan sholawatnya, wirid dzikirnya, monggo. Mari kita berusaha berakhlakul karimah. Minimal Bapak Ibu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Insya Allah amalan yang paling ringan adalah senyum. Betul Bapak Ibu? Tetapi harus ikhlas ridhon ji. Coba kira-kira Bapak Ibu apabila di rumah tangga ada sedikit konflik antara suami istri, apakah Bapak Ibu masih senyum kepada pasangannya? Nah, inilah pentingnya keimanan. Hadirkan keimanan. Kalau kita punya iman, pasti akan tetap senyum. Karena senyum itu nanti akan memperberat timbangan amal di yaumil qiyamah, walaupun ibadahnya sedikit. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu marilah kita tanamkan akhlakul karimah di wilayah Masjid Baitul Makmur Jogoyudan ini. Kalau mau berangkat ketemu seseorang, ucapkan salam. Kalau mau melewati, tolong sampaikan derek langkung, mohon izin Bapak mau lewat. Ini salah satu adalah amal soleh, akhlakul
karimah. Ini penting hadirin. Penting tanamkan. Saat ini akhlak di sekolah sangat jarang dipraktekkan. Karena apa? Sibuk dengan materi-materinya. Ini penting Bapak Ibu. Kita sedih saat ini banyak orang-orang yang tidak berakhlakul karimah. Padahal baginda Rasulullah sudah menyampaikan agar kita punya akhlakul karimah, minimal sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik artinya benar atau jujur. Al-adlu huwa aqrabu littaqwa. Kejujuran itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Makanya Bapak Ibu, mari kita berlaku jujur terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Jangan sampai suluman salimun siluman. Kalau bisa rumah tangga itu Bapak Ibu, masalah keuangan harus terbuka, jangan tertutup. Karena saat ini Bapak Ibu, sering di rumah tangga masalah ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada istilah uangku, uangku, uangmu, uangku. Yang ada adalah uang keluarga. Makanya ibu-ibu tolong pandai-pandailah memanajemen keuangan dalam rumah tangga. Dan melaporkan pengeluarnya serta ada sisanya. Agar apa? Agar rumah tangganya harmonis. Ini akhlak Bapak Ibu. Akhlak Bapak Ibu. Ya. Baik hadirin yang kami hormati. Selanjutnya yang keempat, yang perlu kita teladani dari baginda Rasulullah adalah qawiyul jismi. Jasmani yang kuat. Karena baginda Rasulullah pernah menyampaikan yang artinya bahwa mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, kita harus dijaga kondisi fisik psikis kita ini. Hadirin yang kami hormati, bagaimana agar fisik kita kuat? Pertama adalah makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Tidak harus mahal Bapak Ibu. Tahu tempe monggo, ikan gereh monggo, telur monggo, monggo silakan. Yang penting jangan lupa setiap makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulut kita ini, mohon izin kepada Allah. Allahumma barik lana fima rojaktana waqina adzabannar. Insya Allah nanti makanan-makanan yang akan dikunyah mendapatkan ridho Allah. Jibuji. Yang kedua, istirahat yang cukup. Monggo Bapak Ibu, agar kondisi fisik kita sehat, istirahat yang cukup. Terlalu banyak tidur tidak bagus, kurang tidur tidak bagus. Di manajemen ada waktu untuk tidurnya. Selanjutnya, olahraga yang ringan. Minimal jalan kaki Bapak Ibu. Insya Allah badan kita akan sehat. Psikisnya bagaimana supaya sehat? Jangan dendam. Halo? Bapak Ibu, jangan dendam. Jangan dengki. Jangan hasad, hasut, tamak, serakah, rakus, kikir, pelit dan sebagainya. Ini nanti akan mengganggu metabolisme tubuh hati kita ini. Halo? Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika wa bi taatika wa bi sayyidina Muhammad ajirna minan nar. Jadi yang sering membolak-balikan hati adalah Allah. Hati kita bisa bersinar mendapatkan nurullah sirullah. Kenapa? Mengamalkan syariat ajaran agama Islam yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah, sehingga akan terhindar dari siksa api neraka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong jangan dendam ji, jangan dengki ji, jangan tamak, jangan rakus, jangan kikir. Ingat, tubuh kita ini yang namanya hati, kolbun ini Bapak Ibu perlu asupan gizi berupa apa? Pengamalan ajaran agama Islam, dipraktekkan dari kalimah-kalimah yang kita amalkan itu. Ji Bunji, bisa Ji? Nah monggo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang kelima, yang perlu kita teladani dari baginda Rasulullah adalah intelek di dalam berpikir.
Atau bahasa Arabnya musaqaqul fikri. Sebagai pribadi muslim, apabila akan melakukan suatu perbuatan, kegiatan apapun, tolong dipikirkan dulu dampak buruk yang akan terjadi. Karena apa? Rasulullah memberi contoh. Lidahmu harimaumu, betul Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa menjaga lisan, bisa menghancurkan harkat martabat kita. Betul Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita berusaha teladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berpikir, patonah, cerdas. Jadi apabila kita akan melakukan apapun, tolong dipikir dulu, hati-hati. Di manajemen kolbunya, di manajemen emosionalnya, agar semuanya baik dan baik. Baik. Artinya apa? Panjenengan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Man aropa nafsahu faqad arobba robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, tentu dia akan mengenal sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Bisa nih? Ya, jadi musaqaqul fikri, intelek. Punya kecerdasan dalam bertindak, punya kecerdasan dalam berpikir, sehingga tidak menimbulkan madorot yang lebih besar. Hati-hati. Silahkan Bapak Ibu cek ya. Kita ini sudah berdamai enggak dengan diri kita? Wallahu alam. Hanya panjenengan yang tahu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang perlu kita teladani dari baginda Rasulullah yang keenam adalah mujahadatul nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Di dalam tubuh ini Bapak Ibu ada api yang sifatnya panas, membara. Contohnya listrik ini. Ini adalah api. Tetapi karena ada kumparannya, ada lilitannya, tidak terjadi konsleting. Inilah pentingnya kita menjaga api dalam tubuh kita ini. Pun di dalam tubuh kita itu ada air, ada lautan. Tempat apa? Si biduk cinta. Oleh karena itu mari, bagaimana caranya agar hawa nafsu mutmainnah dan hawa nafsu lawamah itu dapat kita bimbing dengan baik. Jangan sampai hawa nafsu yang tidak baiknya muncul ke atas, sementara hawa nafsu yang baiknya turun ke bawah. Karena di dalam tubuh kita itu ada ego, ada super ego, ada alam bawah sadar. Mari kita kenali. Pada waktu kita melakukan perbuatan tercela, pasti alam bawah sadarnya ke atas. Menguasai jiwa raganya. Kita mengambil yang bukan haknya. Mengambil sepatu, mengambil sendal, mengambil uang yang bukan haknya. Itulah alam bawah sadarnya naik ke atas. Menguasai jiwa kita. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita tanamkan di dalam tubuh kita, pandai-pandailah melawan hawa nafsu yang tidak baik kita. Caranya bagaimana? Ingat kepada Allah. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha meluaskan, Allah maha menyempitkan, Allah maha mengambil. Kita punya ingatan. Boleh jadi orang tua siapapun tidak melihat apa yang kita lakukan. Tetapi Allah maha melihat. Bahkan kita kemana-mana hadirkan bahwa kita itu ada ajudan yang tidak dapat dilihat oleh mata kasat kita. Apa? Malaikat raqib dan atid. Mencatat amal baik dan amal buruk. Makanya hati-hati Bapak Ibu, tanamkan di dalam tubuh kita apa? Berjuang untuk melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu sering menjerumuskan kita ke lembah kehinaan. Kita masih ingat ya dulu di dalam acara televisi ya ada motivator yang terkenal sekali. Kepalanya sampai botak. Tetapi gara-gara tidak mengakui anak kandungnya jatuh ke bawah. Inilah hati-hati dalam ucapan itu Bapak Ibu. Hati-hati ya. Mari kita berusaha bagaimana caranya kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kita teladani dari baginda Rasulullah adalah harisun ala waktihi. Pandai menjaga waktu.
Waktu yang Allah berikan kepada kita satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Mari kita manajemen waktu itu, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk mencari nafkah, bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bersosialisasi bermasyarakat, betul Bu? Ada waktu untuk bercengkrama dengan anggota keluarga. Mari kita manajemen waktu itu. Karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Demi masa, demi waktu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam ketaatan kepada Allah, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi 4 kunci sukses, 4 beriman kepada Allah, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam ketaatan kepada Allah, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini penting Bapak Ibu. Insya Allah bisa Ji. Ya, pandai manage waktu Ji. Waktu jangan sampai hilang begitu saja. Gunakan untuk hal-hal yang positif. Mari kita berkarya. Apa yang bisa sumbangsihkan kita kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan di Masjid Baitul Ma'mur ini. Insya Allah bisa kalau ada niat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang perlu kita teladani dari baginda Rasulullah adalah munazzamun fi su'ulihi, teratur dalam setiap urusan. Saya yakin Bapak Ibu di dalam kehidupan bermasyarakat, berumah tangga punya problematika, betul Bu? Baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan, betul Bu? Pasti punya problematika. Nah makanya bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama memohon kepada Sang Pencipta kita Allah agar setiap problematika dapat diselesaikan satu persatu. Jangan sampai ada masalah kita lari. Justru nanti akan bertumpuk-tumpuk masalah itu. Dan nanti akhirnya kita bingung, susah, stres Bapak Ibu. Makanya mari kita berusaha pada waktu ada masalah kita memohon kepada Allah dan meminta nasihat kepada orang-orang yang ahli dalam memberi nasihat. Misalnya rumah tangga. Ada BP4 Kecamatan Jetis ada BP4 Kota Yogyakarta, ada BP4 di Kemenang ada. Karena rumah tangga tidak sedikit dari problematika. Makanya jangan sampai ada keluarga selaput kosong. Artinya apa? Ada orangnya tapi tidak mau berkomunikasi. Padahal dalam Al-Quran An-Nisa ayat 1, ayat yang cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dan dengan menyebut namanya, mempergunakan namanya, kamu meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Nah, ini pentingnya. Makanya Bapak Ibu tolong apabila ada problematika rumah tangga, komunikasi dengan anggota keluarganya, musyawarah. Sehingga nanti ada titik temunya, satu persatu apa masalahnya. Pada waktu seseorang ngomong, dengarkan dulu. Setelah selesai baru kita nyampaikan lagi. Setelah selesai cari titik temunya. Setelah selesai salam-salaman. Itulah kebahagiaan yang perlu kita idamkan. An-Nisa ayat 1. Penting. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan tentram, tenang, damai. Karena Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk. Nah, ada 3 ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Pertama, mudah melakukan amal kebajikan. Entengan. Ini ciri orang yang mendapatkan hidayah.
Yang kedua, pada saat akan melakukan perbuatan dosa, terhindar, tidak jadi. Atas izin Allah. Nah makanya ibu-ibu, hati-hati Nji, jangan sampai berbuat dosa. Tolong dirawat rumah tangganya Nji, dirawat suaminya Nji, jangan sampai dirawat sama tetangga Nji. Ya iya, ini kan rumahnya dempet-dempet, betul Bu? Ya, tolong Bapak Ibu hati-hati Nji dalam komunikasi dengan suami orang Nji, istri orang Nji. Ingat ini Masjid Baitul Makmur loh. Ini perlu. Hadirin yang kami hormati, jadi sekali lagi, apabila urusan itu diserahkan kepada ahlinya, akan sukses. Akan tetapi kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, akan hancur, rusak. Tenang Bapak Ibu. Nih masjid bisa ini kan apa? Ada arsiteknya. Ada ahlinya. Dan besi-besinya tidak dikurangi. Sehingga tidak akan roboh. Benar Bapak Ibu. Nah kita pun dalam kehidupan ini Bapak Ibu hati-hati nggih. Tolong pandai-pandailah kita menyelesaikan setiap urusan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang kesembilan, yang perlu kita teladani dari baginda Rasul adalah qadirun ala kasbi. Artinya mempunyai mata pencaharian. Ingat Nabi Muhammad waktu kecil menggembala, usia 25 tahun ikut berdagang dengan Siti Khadijah. Nah ini pentingnya kita punya qadirun ala kasbi. Ya. Tanamkan, ajarkan kepada putra-putri kita agar bisa nabung. Ajarkan kepada putri kita agar mandiri dalam hal apapun. Jangan sampai tergantung kepada orang tua. Termasuk pada waktu berumah tangga. Latihan mandiri secara ekonomi. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja bekerja keras, bekerja dengan sungguh. Apapun kalau kita menekuni satu bidang, sungguh-sungguh pasti akan sukses. Contohnya, sahabat saya Bapak Ibu, walaupun sarjana Bu, tukang tambal ban Pak. Tenang Pak Kiai. Dengan tambal ban, dia teliti, hati-hati, dan jujur. Misalnya tambal ban yang bolongnya satu, tidak ditojos lagi yang kedua, tidak. Ya namanya kan ikhtiar Nji. Nah sering macam-macam, ya betul Pak, ini tambal bannya gini masih bisa ditambal Pak. Jujur, bahkan setelah hasilnya 15.000 ditulis, dicatat Pak. Sampai sekarang bisa beli rumah Pak. Ya Allah ya Robbi, sarjana loh, tukang tambal ban. Sekarang jadi imam besar di Masjid Safinatun Najah. Iya Pak. Ada sahabat saya lagi, Mas Ahmad, tukang loper koran, sarjana dari IAIN. Bisa membeli tanah di Pringgolayan, bahkan mendirikan bangunan tingkat Bapak Ibu dari loper koran. Sering di Jalan Pangeran Diponegoro, sering di Malioboro, bahkan di Pasar Demangan Bapak Ibu. Karena tekun, ulet, sabar, dan bisa nabung, jadilah orang yang sukses. Jadi kuncinya Bapak Ibu tolong jangan konsumtif. Ibu Nji, ya mari kita latihan. Mari kita latihan. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu tahun 86, 87 saya juga tinggal di asrama Jogoyudan. Waktu itu takmir masjidnya Pak Sutrisno, ada Pak Rumpartono almarhum. Tenang Pak. Yang sering adan itu Mas Sony almarhum yang lemu tuh Pak. Iya, yang terakhir jualan bakmi di sini kan. Saya masih ingat Pak itu ya. Itu tahun 86, 87. Saya ke IAIN itu jalan kaki loh Pak. Kurang lebih 3 kilo. Alhamdulillah masih sehat Bapak Ibu. Bahkan saya dulu nunggu kios di Kridosono tuh, kios bensin Pak Ibu. Ya Allah, tenang Pak. Proses kehidupan dinikmati, dijalani, disyukuri. Insya Allah nanti sukses di kemudian hari Pak. Nah makanya qadirun ala kasbi. Sahabat-sahabat saya dari Ciamis Pak, tukang kerupuk Pak, coba silakan. Yang tukang kerupuk pasti dari Jawa Barat, dari Ciamis, betul Pak? Mendring dari Tasik, maaf ya. Oh iya. Burjo dari mana? Ciawi, Gebang, Kuningan Pak. Karena apa? Mencari mata pencarian di Yogyakarta Pak. Alhamdulillah Pak. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ilet, kerja tuntas. Bahkan dapat jodoh orang Jogja, termasuk Paripai. Alhamdulillah.
Nah inilah ibu bapak yang perlu diteladani bagi Indonesia adalah qadirun ala kasbi, mempunyai mata pencaharian. Seperti ibu-ibu ini, misalnya pernah dengar ada Geraha Pidi yang terkenal itu adalah orang Ciamis dulunya bapak ibu, jual apa? Bikin kue, bikin makanan. Karena dinikmati orang banyak, ternyata sekarang sampai besar bapak ibu. Ketekunan seseorang pasti suatu saat akan sukses di kemudian hari. Tapi jangan ini penting bapak ibu. Dan yang terakhir, napiun li ghairihi. Mari kita berusaha ya, amalkan teladan dari baginda Rasulullah. Napiun li ghair, bermanfaat bagi orang banyak. Dimanapun kita berada, mari kita berusaha untuk berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar-kitarnya. Betul Bapak Ibu? Dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan finansialnya. Ji, ada yang bertanya? Tidak ada. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi dengan 10 yang perlu kita teladani baginda Rasulullah. Materi sampaikan nanti ke WA Pak Kiai. Materi Maulid Indonesia disampaikan ini sebentar lagi ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu ya Allah. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan doa, mudah-mudahan warga Masjid Baitul Makmur Jogoyudan diberi keselamatan, kesehatan yang prima, umur yang barokah, hidup yang tentram, tenang, damai, bahagia dunia akhirat, terhindar dari musibah, terhindar dari bencana petaka, mudah-mudahan kelak husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa mauladina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, kami yang hadir di Masjid Baitul Makmur Jogoyudan dengan kerendahan hati memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kami dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami menyadari sebagai hamba-Mu yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, berikanlah kekuatan baik fisik maupun mental kepada seluruh warga Masjid Baitul Makmur Jogoyudan agar dapat mengamalkan segala apa yang dimengerti, segala apa yang dipahami, segala apa yang dihayati tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai hamba Allah, agar dapat meningkatkan kualitas iman dan Islam, dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat meningkatkan kualitas kerja, dapat meningkatkan kualitas ekonomi, kualitas karya, kualitas pikir untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, terangilah hati kami, kuatkanlah iman dan Islam kami, perbaikilah segala amal perbuatan kami, luaskanlah rizki kami ya Allah, luaskanlah rizki kami ya Allah, luaskanlah rizki kami ya Allah, dekatkanlah kami kepada akhlakul karimah dan jauhkanlah kami semuanya kepada akhlakul mazmumah. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, baik itu urusan dunia, agama ataupun akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan yang maha agung, baguskanlah agama kami yang menjadi pangkal pokok segala kehidupan kami. Baguskanlah dunia kami
yang menjadi tempat penghidupan kami. Baguskanlah akhirat kami yang padanya tempat kami semua akan kembali. Jadikanlah kehidupan kami untuk sebagai amal ibadah, amal sodakoh, amal jariah. Dan jadikanlah mati itu sebagai akhir dari kebaikan kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Kaya, berikanlah kesuburan, kemakmuran, kejayaan kepada warga di lingkungan Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan warganya gemah ripah loh jinawi, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dan ada dalam ridhomu ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiranya saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.